Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina sa'ah khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, khususnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa, juga takmir Masjid Baitur Rahman ini, juga takmir masjid dari 29 masjid ya. Alhamdulillah luar biasa. Ini tentunya bisa dicontoh untuk daerah-daerah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan semuanya pantas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah yakin 100% bahwa nikmat iman ini, nikmat Islam ini adalah nikmat yang terbesar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Tidak ada nikmat yang lebih hebat dari itu. Karena dengan nikmat ini insya Allah kita nanti semuanya akan bahagia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa nikmat ini bapak-bapak ibu-ibu, semua manusia nanti menderita. Maka benar-benar nikmat ini harus kita jaga, jangan sampai lepas dari kita. Bapak-bapak ibu-ibu, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah meskipun pandemi sebenarnya juga belum bisa disebut berakhir. Tapi kita sudah bisa pengajian normal seperti ini. Kita semua datang ke sini ini menunjukkan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Rakitang dengkule keju-keju sithik ngoten nggih. Pilek-pilek sithik tapi bisa hadir di masjid ini kita hitung sehat. Dan nikmat sehat ini nikmat yang paling besar untuk urusan dunia kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Ini nikmat paling besar. Tidak ada nikmat dunia yang lebih besar dari sehat. Dan dengan nikmat sehat inilah semua kenikmatan dunia itu bisa kita nikmati. Maka dikasih cemilan dari panitia sederhana tapi bisa menghabiskan. Kenapa? Ya sehat kita. Semuanya nikmat. Tapi kalau kita sudah tidak sehat itu, nah itu bahaya itu. Nah, makanan yang paling enak pun mungkin rasanya cuman pahit saja. Apa gunanya kita punya jabatan yang hebat, punya harta yang banyak, tapi ternyata kita di UGD, keadaannya koma, maka semua nikmat dunia tadi hilang. Maka dengan sehat ini mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara yang segar di dunia ini, bisa menggunakannya untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya diberi tema menjalin dan menguatkan al-ukhuwah al-islamiyah. Di dalam Islam Allah telah mewajibkan kita untuk bersatu. Jadi bersatu itu hukumnya wajib. Allah berfirman wa'tasimu di sini. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kalian semua ke dalam tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Bahkan orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi golongan-golongan
itu Rasulullah tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Artinya tentunya tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersatu. Dan alhamdulillah kita bisa pengajian bersama-sama seperti ini menunjukkan adanya persatuan di antara kita, khususnya yang ada di yaitu Kelurahan Polokarto ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebaliknya al-iftiraq itu perpecahan, kebalikan dari persatuan. Itu hukumnya haram. Tadi Allah berfirman, wala tafarraqu, dan janganlah kalian beriftiraq. Janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah itu hukumnya haram. Karena ada larangan. Kalau dalam istilah ilmu usul fikih disebutkan apa itu al-amru bisyai'i nahyun an dziddihi. Atau kemudian an-nahyu anisyai'i amrun bidziddihi. Perintah terhadap sesuatu artinya larangan terhadap sebaliknya. Perintah bersatu berarti larangan berpecah. Atau larangan berpecah berarti perintah terhadap sebaliknya, yaitu perintah untuk bersatu. Ini kita sudah paham semuanya. Insya Allah ayatnya juga sudah jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tapi memang kalau kita membaca hadis, ini ada hadis yang menjelaskan tentang akan adanya iftiraqul ummah. Adanya perpecahan umat sepeninggal beliau. Ya, di zaman kita ini Rasul menggambarkan nanti ada perpecahan umat atau iftiraqul ummah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh apa itu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai. Hadis tersebut darajahnya sahih. Jadi hadis ini insya Allah benar-benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang saya kasih garis itu, Rasul bersabda, wa taftariku ummati ala salatin wa sab'ina millatan. Nanti umatku itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, dan semuanya itu masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan. Ada 73 golongan, semuanya masuk neraka. Kecuali hanya satu golongan. Maka para sahabat penasaran ini. Qalu waman, iya ya Rasulullah, golongan satu yang selamat nanti, yang masuk surga itu yang mana wahai Rasul dari sekian banyak golongan itu? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya, yaitu cara memahami agamanya seperti yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau. Artinya Islamnya Islam yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, menurut para ulama, yang dimaksud tentang kelompok itu bukan masalah urusan fikih, tapi berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Jadi pertentangan ini, perpecahan ini terkait dengan pokok-pokok akidah. Nanti kalau di MUI Pusat itu sudah mengeluarkan fatwa, bahkan ada beberapa kelompok yang keluar dari Islam, sesat. Itu termasuk kelompok-kelompok yang banyak itu tadi. Apa? Kalau ada satu kelompok kok mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu pasti kelompok yang sesat. Kalau ada kelompok kok katanya punya kitab suci setelah Al-Quran, masih ada kitab suci lagi, ini disebut oleh para ulama khususnya di MUI itu ciri-ciri kelompok itu yang sesat. Nah, maka insya Allah Al-Quran kita sama, Nabi kita yang terakhir ya tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini dalam satu kelompok, meskipun berbeda organisasinya. Mungkin ada yang di NU, di MTA, di apa itu Muhammadiyah atau organisasi Islam yang lain, tapi akidahnya itu sama. Nah, rukun imannya sama.
Ini artinya berarti meskipun berbeda-beda kelompok jamaah, tapi mereka itu satu kelompok yang Rasul dan para sahabatnya itu ada di dalamnya. Jadi insya Allah ini bukan berarti nanti kita ini ada beberapa kelompok engkau masuk surga sama, bukan begitu. Tapi mudah-mudahan beberapa kelompok yang ada di kita semuanya tadi semuanya mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bermacam-macam kelompok ini masih tergabung dari satu kelompok yang selamat, yaitu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada sebagian yang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, pertentangan, perbedaan, perpecahan di antara umatku itu rahmat. Tapi ternyata setelah kita cek, ini para ulama ahli hadis menyebut la aslalahu, itu tidak ada asalnya, itu enggak ada sumbernya. Bahkan sebagian mengatakan hadis itu maudhu, hadis itu palsu. Lah nek perpecahan rahmat ini nek persatuan apa? Laknat. Nauzubillahi min dzalik. Kita itu wajib bersatu, tidak berpecah. Jadi kita wajib bersatu, jangan sampai berpecah belah. Jadi itu, maka ternyata hadis ini termasuk hadis yang tidak ada sumbernya. Maka ya kita tetap menggunakan dalil yang umum tadi, perintah bersatu menunjukkan wajibnya persatuan, dan larangan berpecah menunjukkan haramnya untuk berpecah belah. Dengan bersatunya umat Islam tentunya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu mengenal istilahnya ikhtilaf, perbedaan. Para ulama menggambarkan ada macam-macam ikhtilaf. Ikhtilaf itu dibagi menjadi dua dulu. Ikhtilaful qulub. Al-qulub itu berasal dari kata al-qalbu, hati. Pertentangan hati, saling membenci sesama umat Islam, namanya begitu. Itu hukumnya haram. Jadi jangan sampai ada rasa dengki, rasa benci kita kepada saudara kita sesama muslim. Kalau saudara kita itu melanggar aturan Allah, kita ingatkan. Kita mengingatkan itu dalam rangka kita mencintai saudara kita. Ngono ki salah kowe iso masuk neraka. Nah itu kita mengingatkan dalam rangka supaya saudara kita itu selamat dari api neraka. Itu maka jangan sampai kita membenci, yang kita benci perbuatannya yang menyimpang tadi. Mencurinya itu yang kita benci. Tapi ini adalah saudara kita, supaya saudara kita nanti masuk neraka itu piye carane? Ya kita ingatkan. Bahkan hukuman dunia dengan mengikuti aturan Allah itu bagian dari cara kita untuk menegakkan keadilan dan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtilaful uqul wal afkar. Perbedaan berkaitan pemikiran. Cara berpikirnya berbeda. Kalau tadi hati sesama muslim kok saling membenci, haram, berdosa kita itu membenci saudara kita. Kalau dia melakukan kesalahan, yang kita benci kesalahannya itu. Bukan saudaranya, saudara kita, tapi kesalahannya itu kita benci. Jangan seperti itu. Kita ingatkan, saling mengingatkan begitu. Lah, adapun perbedaan itu secara pemikiran, itu ada dua macam. Yang pertama berkaitan dengan prinsip. Itu berkaitan dengan syariat. Itu hukumnya juga haram. Umpamanya ada seorang muslim kok mengatakan zakat itu bukan bagian dari rukun Islam. Sholat 5 waktu itu wajib. Nah seperti itu berarti sudah berbeda tentang prinsip-prinsip agama kita. Rukun Islam itu termasuk prinsip-prinsip agama kita. Hukumnya haram. Berdosa besar itu sampai ada orang menolak sholat atau menolak zakat itu tadi. Tapi ketika dalam masalah furu itu bisa ditolerir. Contohnya kalau masalah furu itu ya kita sebut masalahnya fikih. Jadi kalau bagian hukum perbuatan itu kalau yang pokok-pokok kita sebut syariat. Tapi yang cabang-cabang kita sebut fikih. Maka kalau perbedaan itu di bidang fikih saja, syariatnya tetap sama. Nah, kira ini. Contohnya perbedaan fikih itu begini. Kalau menurut fatwanya Imam Syafi'i, kalau seorang imam ngimami sholat isya itu basmalahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan.
Itu fatwanya Imam Syafi'i, ada dalil-dalil yang dijadikan dasar, ada. Hadis-hadisnya ada. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Malik, 3 mazhab itu tidak mengeraskan basmalah. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dimulai dari hamdalah. Tapi itu bagian dari tanawu. Perbedaan masing-masing punya dalil, punya alasan. Jadi insya Allah sing ngeraske basmalah dengan yang tidak mengeraskan basmalah sama-sama sholat dan sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam berijtihad itu rebutan dapat 2 pahala. Karena kalau para ulama itu berijtihad, ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Tapi kalau para ulama sudah berusaha berijtihad, kok ijtihadnya salah, itu dapat 1 pahala. Jadi ini rebutan 2 pahala. Mau dapat 1 atau 2. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat 2 itu. Tapi kalaupun tidak, 1 pahala sudah kita dapatkan. Itu rebutannya cuma pahala. Bukan ini masalah kisah sholatnya yang itu dikeraskan atau tidak dikeraskan, tidak sah, tidak. Ini dalam masalah apa itu furu' fikih, ini kita tentunya saling menghargai ketika ada perbedaan. Sehingga kalau prinsip kita jaga, sholat 5 waktunya, zakatnya, ibadah hajinya, itu semuanya satu, tidak ada yang berbeda. Tapi ketika ada furu'iyah yang berbeda itu, kita saling menghargai. Karena para ulama kita juga sudah berijtihad, dan memang ijtihadnya berbeda-beda, saling menghormati. Itulah yang bisa nanti menjaga persatuan kita, meskipun kadang-kadang terdapat perbedaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, menjalin dan menguatkan atau meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Itu kita perlu mendeteksi dulu sebenarnya apa atau yang dimaksud dengan al-ukhuwah itu. Al-ukhuwah itu berasal dari kata akha yu akhi. Al-ukhuwah. Nah, itu jamak apa itu akar katanya seperti itu. Kalau dalam istilah bahasa Arab, akha fulanun sholihan. Itu menggunakan kata akha. Artinya apa? Si fulan itu menjadikan soleh sebagai saudara. Jadi al-ukhuwah itu kan dari kata al-akh. Al-akh itu saudara. Maka al-ukhuwah itu persaudaraan. Itulah makna dari al-ukhuwah. Dan ukhuwah itu memang ada banyak macam-macam. Ini ada al-ukhuwah al-ailiyah. Ada ukhuwah itu dasarnya apa itu sedarah. Apa itu kekerabatan. Al-ailiyah itu kekeluargaan. Iki apa itu keluarganya Mbah Wongso. Seperti itu. Itu ada itu persaudaraannya berdasarkan trah. Ini trah, satu trah kita ini. Nah, seperti itu. Ada persaudaraan itu. Ada lagi ada iriyah, kedaerahan. Ini kita sama-sama di Polokarto. Nanti kalau lebih besar lagi, kita sama-sama orang Sukoharjo. Nanti kalau lebih luas lagi, kita sama-sama orang Jawa. Gitu. Nanti kalau lebih luas lagi, kita sama-sama orang Indonesia. Ini dairiyah. Jadi ada persaudaraan berdasarkan kedaerahan itu. Nah, dari Geneng, gitu. Dari Kelurahan Polokarto, ini kita dipersaudarakan dengan unsur kedaerahan juga. Kemudian ada al-ukhuwah al-watoniyah. Kalau al-watoniyah ini ya satu negara. Itu semua warga negara Indonesia itu ya satu saudara kan gitu. Tapi saudara untuk urusan dunia. Nah, itu semuanya dipersaudarakan berbagai macam agama. Kalau yang lebih luas lagi al-ukhuwah al-basyariyah. Al-ukhuwah al-basyariyah itu ya persatuannya ya sesama manusia. Orang Eropa, orang Asia, orang Afrika itu namanya basyariyah. Ada persatuan, mencoba untuk menyatukan berbagai suku dan bangsa. Tapi di antara ukhuwah-ukhuwah yang ada tadi, yang paling kuat bapak-bapak ibu-ibu adalah al-ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah yang didasarkan kepada persamaan akidah, itu memang yang paling kuat. Jadi kita bisa bekerja sama apa itu dengan agama-agama yang lain, tapi dengan saudara yang seakidah itu paling kuat. Itu memang persatuan yang paling kuat. Maka kita pun kalau mendengar di Amerika umpamanya ada seorang apa itu pendeta masuk Islam kan gitu. Itu langsung ada rasa alhamdulillah punya tambah saudara kan gitu. Padahal orang Amerika itu.
Ada orang Cina, Mas, anggap saja ini apa itu tidak menghina ya. Ini anggap saja kalau wah sipit itu. Tapi ketika dia masuk Islam, kita langsung wah itu ternyata kita punya saudara itu. Dari Cina juga. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menjadi Muslim, itu sudah yang namanya ras, yang namanya suku, itu semuanya di bawahnya. Begitu menjadi sesama Muslim, itu luar biasa. Yang kecintaan yang kita miliki itu seperti itu. Nah, apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu pernah umrah begitu ya. Ketika atau haji, di sana nanti berbagai bangsa itu, kulit ireng, kulit merah, kulit putih, sing mancung banget, sing pesek banget, itu pokoknya komplit itu. Tapi ketika di sana itu, alhamdulillah itu saudara saya semuanya. Mengapa? Karena kita sama-sama Muslim. Itulah kekuatan al-ukhwah al-islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini bahkan ceritanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu ingin menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan bisa menyatukan mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah telah menguatkan persatuan di antara mereka. Itu sebenarnya berkaitan dengan kaum suku Aus dan Khazraj. Di Madinah itu ada 2 suku besar. Dan ratusan tahun itu perang. Bunuh-bunuhan. Perang nanti ada suku Aus keluarganya tewas. Nanti balas dendam. Nanti suku Khazraj tewas balas dendam. Pokoknya ganti-gantian. Beratus-ratus tahun. Ada yang menyebut sampai 200 tahun itu berpecah. Tapi begitu masuk Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan pentingnya al-ukhwah al-islamiyah, ternyata kaum Aus dan Khazraj itu sudah bisa bersatu menjadi sebuah keluarga besar. Itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu danai dengan uang seberapapun kamu tidak akan bisa menyatukan, tapi Allah mampu menyatukan. Kenapa? Karena disatukan dengan akidah yang sama. Begitu semuanya masuk Islam, maka menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Kesalahan yang dulu semuanya saling memaafkan. Itulah luar biasanya al-ukhuwah al-islamiyah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tingkat sekarang kita terakhir. Tingkatnya tentang tingkatan-tingkatan al-ukhuwah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita punya al-ukhuwah. Sudah punya persaudaraan. Kita berkumpul bersama ini ya menunjukkan kita memiliki al-ukhuwah. Tapi sebenarnya ukhuwah kita itu sampai tingkat di mana? Coba kita akan introspeksi diri kita masing-masing. Ukhuwah kita itu sampai tingkat yang mana? Tingkat yang paling rendah dari al-ukhuwah itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah at-ta'aruf. At-ta'aruf, saling mengenal. Ini paling mendasar. Tingkatan saling mengenal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini yang paling mendasar, saling mengenal. Apalagi sesama muslim. Jadi bertemu di masjid ini kan langsung alhamdulillah, saudaraku neng masjid ini saudaraku semuanya. Kenapa? Karena kita tahu sesama muslim itu bersaudara. Maka ini tingkatnya paling rendah ini. Wah, mengenal, oh ini adalah saudara-saudara saya. Kupluan pakai baju koko kan gitu loh. Sarungan, genah ini saudara kita. Gitu baru mengenal cara berpakaiannya saja, itu sudah tahu, oh itu saudara kita. Ini paling tingkatnya paling rendah. Sudah mengenal sesama muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia. Bahkan Rasul sampai bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani." Tidaklah 2 orang muslim ketika keduanya itu bertemu. Fayatasofahani, kemudian keduanya berjabat tangan. Sama muslim bertemu, berjabat tangan sambil saling tersenyum kepada saudaranya, illa ghufira lahuma, kecuali akan diampuni oleh Allah kedua orang yang bersalaman tadi, qabla yaftariko, sebelum berpisah. Tadi kita bertemu, salaman, senyum, ini saudara saya, itu dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita bahkan sebelum kita ini berpisah.
Tapi ingat maksudnya di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, kita wajib secara khusus bertobat kepada Allah. Berbuat zina, mencuri, minum minuman keras, itu dosa-dosa besar. Jadi ibadah-ibadah kita tidak otomatis menghapus. Sholat kita, puasa kita nggak bisa menghapus dosa-dosa itu. Yang terhapus hanya dosa-dosa kecil. Nanti kalau dosa besar harus secara khusus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah saling mengenal, kita bisa meningkatkan tingkat ukhuwah kita itu. At-tafahum, saling memahami. Saling memahami. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul pernah bersabda, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawaddihim, dalam saling mencintai, wa tarahumihim, saling menyayangi, wa ta'atufihim, saling mengasihi, masalul jasadi. Jadi Rasul menggambarkan seorang muslim itu dalam saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu seperti satu anggota badan atau satu tubuh. Idza shtaka minhu adwun, kalau dari anggota badannya itu ada yang sakit, mengeluh, mengaduh, tadalau sairul jasadi bisari wal humma, maka semua anggota badan yang lain ikut demam dan tidak bisa tidur. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Jadi kalau kita sakit gigi, tiung-tiung, itu sing liyane ya ora iso istirahat itu. Kan begitu. Kesel kabeh karena merasakan semuanya. Giginya sakit itu, kepala ya pening kan gitu. Mau kemana-mana kaki diajak nyang dindi ya males iku, aku loro tenan iki untukku. Ini semuanya akan merasakan sakit padahal si sakit geruntune. Tapi semua badan merasakan sakit itu. Itu gambaran Rasul kalau kita memiliki ukhuwah, saling memahami itu mestinya seperti itu. Nah ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia bisa saling memahami. Karena ketika kita bisa saling memahami ini nanti juga semakin meningkatkan rasa saling mencintai tadi. Maka ada mahfuzat, kata-kata mutiara. Kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Jadilah kamu itu seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Itu gambaran. Maksudnya nilai positif dari tangan dan nilai negatif dari kuping. Nah, karena kuping manfaatnya untuk mendengar juga. Tapi dimaksudkan jadilah kamu dua tangan, jangan seperti dua kuping. Itu sisi positif dari tangan dan sisi negatif dari kuping. Jadilah seperti dua tangan. Dua tangan itu kan saling membantu. Nek ngetoki kiwa nganggo kanan, ngetok kanan nganggo kiwa kan gitu toh. Tangane sing tengen gatel ukur karo sing kiwa gatel ukur tengen. Loro-loro kukur-kukuran kan gitu toh. Saling membantu, saling mendukung, saling membantu. Ini saling memahami. Jangan seperti kuping. Kupingnya cedak tapi ora tau ketemu, kan gitu. Sing madhep ngetan, sini madhep ngulon, kan gitu. Ora tau ketemu tuh, tangan berjabat tangan terus, bahkan saling dukung dan tidak ada iri itu. Kalau yang tangan umpamanya makan, sing kiwa bagian sing cebok dan lain sebagainya, kok ya ora protes toh? Kepenaan sing tengen kuwi, aku bagian tidak pernah, karena masing-masing mengetahui tugasnya masing-masing bersatu. Jadi tidak ngiri itu. Wah, aku tak ganti tengen, tidak itu. Memang punya tugas masing-masing, bisa saling dukung. Itulah seperti tangan. Jangan seperti kuping tadi. Kuping itu ya tidak hanya sekedar tidak pernah ketemu, tidak silaturahim, juga saling mengiri, saling iri toh. Nek antinge siji nganggo anting, sijine aku yo njaluk, aku kok ora dikai kan njaluk itu ya. Saling iri nanti. Antingnya siji apa itu elek sing siji apik kan ora itu. Biasanya njaluke padha. Sing elek, oh aku kok ngono. Ya tadi iri-irinan. Itu ciri-ciri seperti kuping. Karena apa? Ya karena tidak ada ukhuwah sehingga yang terjadi saling benci, saling iri dan lain sebagainya. Maka semakin kita menumbuhkan kecintaan, maka kita akan menetralisir kebencian tadi. Saling iri hilang. Mengapa ketika
apa itu saudara kita yang kita cinta itu mendapatkan kenikmatan, kita ikut apa itu senang karena kita sudah mencintainya. Itu karena ada kecintaan dari diri kita menjadikan kita tidak iri dengki dengan saudara kita tersebut. Itulah kurang lebih at-tafahum. Ketika kita sudah saling memahami, nah kita tadi ada sisi apa itu kegiatan sosial toh, itu juga bagian dari saling memahami. Karena sebagian masyarakat ini ada yang ekonominya menengah, apalagi yang ke atas, ini kita juga memahami di antara saudara kita itu ada yang ekonominya rendah. Dia untuk menutup apa itu kebutuhan pokok saja kesulitan. Nah disinilah ada namanya ketika ada kegiatan sosial tadi dalam rangka juga memang saling memahami. Oh memahami ada saudaraku yang harus bantu, nggak perlu mereka minta tolong, nggak perlu nunggu itu. Tapi kita sudah tahu, oh ini ada orang-orang yang perlu kita bantu. Itu artinya apa? Sudah memahami. Itulah pentingnya ukhuwah al-islamiyah. Lah, nanti ketika kita sudah saling mengenal, kemudian juga saling memahami, kita tingkatkan lagi tingkatannya at-ta'awun, saling menolong, saling membantu. Saling menolong. Tadi sebenarnya sudah apa itu? Memang ini foridwan ini. 4 tingkatan itu ya apa itu semuanya harus ada kan gitu. Dari mengenal, kemudian ditingkatkan saling memahami, kemudian setelah itu saling menolong. Karena ada orang yang wis paham tapi orang tergerak untuk menolong. Nah, itu tingkatannya baru paham. Nah, pengenal, oh ini saudaraku. Oh kono jane perlu dibantu. Tapi baru sekedar memahami. Tapi belum ada actionnya, belum ada. Yuk kita bantu, itu belum. Nah ini tingkatkan lagi setelah kita kenal, kita memahami tadi, kemudian actionnya muncul. Mari kita laksanakan bantuan itu. Nah, kita lakukan apa itu usaha untuk membantu itu. Maka di sini Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong membantu itu hanya dalam ketaatan. Jangan sampai wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling menolong dalam dosa, dalam permusuhan. Tapi menolongnya dalam ketaatan. Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi jangan sampai yuk kita nyuri bareng-bareng, korupsi bareng-bareng. Nah, ini saling menolong dalam kejahatan tidak boleh. Menolong itu saling menolong dalam apa itu kebaikan. Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahkan Rasul menyebut man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, nanti ketika di akhirat dia berat menuju surga itu, ada jalan yang berat yang dia lalui. Karena ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada as-sirat. Itu yang harus kita lalui untuk masuk surga. Atau kalau gagal, nyemplung ning neraka. Itu tidak lurus. Tidak jalan tol itu. Itu berliku-liku, penuh hambatan itu. Tapi ketika kita banyak meringankan saudara kita yang ada di dunia, nanti ketika kita kesulitan menuju surganya Allah itu, Allah akan beri kita keringanan. Kowe dhisik sering meringankan beban orang lain. Di sini saya ringankan kamu. Jadi abot tak ringanke, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Kalau kita suka menolong tadi, jiwa sosialnya kuat tadi untuk menolong saudaranya, insya Allah nanti kita berat menghadapi apa itu akhirat itu untuk mencapai surganya Allah, kita akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan itu. Ketika kita membantu saudara kita, nanti mudah-mudahan dengan ini saya akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya, insya Allah. Yang kita lakukan berarti ikhlas untuk mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kalau kita sudah pada tingkat yang ketiga, kita ingin menguatkan lagi, kita tingkatkan yang lebih tinggi lagi. Ini at-takaful. At-takaful itu saling menjamin. Saling menjamin. Satu dengan yang lain saling menjamin. Di dalam satu hadis disebutkan, ketika ada seorang, ini kalau saya artikan nanti terlalu panjang, ini artinya dan pemahamannya. Suatu saat Rasul dihadapkan ada orang yang meninggal. Kemudian Rasul bertanya, hal alaihi min dainin,
apakah orang yang mati ini ada hutang? Mereka menjawab, tidak ada wahai Rasul. Maka Rasulullah sholatkan. Kemudian di waktu yang lain didatangkan lagi satu jenazah. Rasul, tolong disolatkan. Apa pertanyaan Rasul? Apakah dia punya hutang? Iya Rasul. Apakah hartanya yang akan diwariskan itu cukup untuk menutup hutangnya? Tidak wahai Rasul. Jadi ngemplang dia. Duitnya kekayaan ini kira-kira gur 50 yuto, utangnya 200 yuto. Jadi kan ngemplang ini. Jadi ini utangnya ada yang digunakan untuk menutup dari hartanya? Enggak ada Rasul. Kira-kira duitnya gur 50 yuto, utangnya 200 yuto. Artinya ada harta hutang yang tidak terlunasi. Apa sabda Rasul? Sallu ala sahibun. Ya sudah, kamu sholatkan saja saudara. Rasul tidak mau menyolatkan. Tapi Rasul mempersilahkan yang lain untuk menyolatkan. Silahkan kamu sholatkan. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi Rasul tidak menyolatkan. Tapi waktu itu ada namanya Abu Qatadah. Alayya dainuhu ya Rasulullah. Ada yang katakan, Rasul, orang yang meninggal ini nanti semua hutang-hutangnya saya yang menjamin. Wah, tak lunasi kabeh nanti. Ketika ada yang menjamin, maka Rasul akhirnya mensolatkan saudaranya ini. Ini luar biasa dari menjamin. Saya jamin Rasul, hutangnya tak sahur kabeh. Itu orang yang menjamin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para pahlawan kita itu sebenarnya juga tingkatnya sampai ini. Siap untuk bersusah-susah untuk senangnya saudaranya yang lain, yang di belakang, keluarganya. Siap untuk menderita, berdarah-darah, untuk apa? Untuk bahagianya orang lain. Bahkan siap rela berkorban nyawa. Untuk apa? Untuk selamatnya yang lain. Itu para pejuang kita kan tingkatnya luar biasa. Siap berkorban. Itu tingkatan al-ukhuwah yang sangat kuat itu. Ya berkorban, dirinya siap berkorban untuk apa? Untuk bahagianya orang lain. Itulah tingkat at-takaful. Pernah digambarkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tingkat ukhuwah yang paling kuat ini akan menumbuhkan sifat yang namanya al-ithar. Apa itu sifat al-ithar itu? Sifat al-ithar itu seperti di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Monggo jenengan bapak-bapak nanti buka yang HP aplikasinya surah Al-Hasyr, buka ayat yang ke-9. Ini ayat ini termasuk ada sababun nuzulnya. Ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini. Ini wa yu'siruna, ini kata al-ithar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ithar, sifat al-ithar. Itu tadi saya sampaikan. Kalau tingkat ukhuwah kita itu sudah paripurna tadi, kita sudah mengenal saudara kita, memahami, kita menolong saudara kita, bahkan kita siap menjamin saudara-saudara kita. Itu kalau orang sudah sampai tingkat at-takawul itu akan punya sifat al-ithar. Apa itu sifat al-ithar? Sifat al-ithar itu mendahulukan saudaranya terhadap dirinya meskipun dirinya juga butuh jani. Tapi kalau saudara itu butuh, maka dia silahkan. Karena podo butuhe, tapi jenengan riyin mawon. Saya tak belakangan. Itu namanya sifat al-ithar. Jadi kalau seseorang punya apa itu ukhuwah yang sangat kuat, itu al-itharnya kuat, itu jenengan mawon, kula mengke sing belakangan mawon. Ini artinya untuk urusan duniawi. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Lah, ayat ini turun, ternyata ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini dan luar biasa diabadikan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam satu riwayat, ini hadisnya sahih. Ini kalau saya bacakan satu persatu terlalu panjang. Saya singkat aja begini. Ceritanya, anna rajulan atan nabi. Ada seorang yang datang kepada Rasul. Rasulullah itu kedapatan tamu. Ada orang sing mertamu kepada Rasulullah. Dan di dunia Arab itu biasanya kalau ada tamu, itu biasanya ragur ngombe karo cemilan, biasanya diajak makan bareng, makan besar. Saya itu belajar di Irak itu, di Baghdad itu hampir 9 tahun. Beberapa kali saya diundang, bahkan pernah saya dimarahi oleh teman. Karena berdasarkan pengalaman pertama, saya diundang itu takut. Pengalaman pertama apa? Yo, Salahuddin datang ke rumah saya. Datang ke situ, saya dibelehkan kambing guling. Padahal saya itu enggak doyan kaki 4. Radian daging kambing, daging sapi itu saya enggak makan. Makanya cuma daging ayam saja. Saya di situ kelenger itu. Kambing guling, bayangkan itu.
Aku ora iso mangan. Waduh aku isin banget. Akhirnya saya diem-diem makan nasinya tok itu. Nasi biryaninya itu, kebulinya itu. Ya Salahuddin Masya Allah kamu kok nggak cerita-cerita gitu. Itu akhirnya saya suatu saat ada teman saya lagi. Salahuddin, yang lain ini. Ayo datang ke rumah saya. Insya Allah di lain waktu saja. Sampai 3 kali sudah dimarahi. Kamu tidak menghormati saya. Marah dia. Akhirnya saya terus terang. Saya itu punya pengalaman begitu. Ketawa teman saya. Baik, kamu senengannya apa? Ayam. Kalau ayam doyan. Nanti khusus kamu saya masakan ayam. Tapi teman-teman kamu diajak. Saya diminta untuk ngajak teman-teman. Saya rombongan di situ. Ternyata tetap ada kambing gulingnya, Pak. Kambing guling tetap ada. Tapi saya dikasih satu ayam gede, satu saingkung itu. Saya tele-tele setengah ingkung itu kan angel banget itu kita. Setengah ingkung keluarkan itu. Den, katanya kamu suka ayam, kok setengah kok itu. Habiskan. Orang Arab memang kalau ingkungnya satu habis itu. Itu lah. Ini sudah kekenyang, nggak bisa lagi itu. Makanya orang Indonesia kok kecil-kecil itu ngabisin ayam saja nggak bisa gitu. Saya diguyoni sama teman saya itu yang dari Irak itu. Makanya orang Indonesia itu kecil-kecil, kamu kan gede-gede itu. Makan ayam satu aja nggak bisa habis. Itu guyonannya teman saya. Itu orang Arab itu begitu. Lah, suatu saat, ini ceritanya. Ketika Rasul dapat tamu itu, tanya kepada istri beliau, nggak ada makanan hari itu. Nggak ada makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu. Maka Rasul mendatangi sekelompok sahabat. Sahabat-sahabatku, saya ini punya tamu belum sempat saya kasih makan. Di antara kalian ada nggak yang bisa ngasih makan tamu saya ini? Langsung satu orang angkat tangan. Saya wahai Rasul. Kemudian dibawalah ke rumah sahabat tadi. Tanya kepada istrinya, istriku tolong dimasakkan, ini tamunya Rasul, belum sempat diberi makan, tolong dimasakkan untuk tamunya Rasul. Wahai suamiku, kita di rumah itu hanya ada satu porsi makanan, itu loh anak kita yang tidur itu. Tadi nangis sampai ketiduran karena kelaparan. Nanti begitu bangun langsung melanjutkan nangisnya lagi. Ini masakannya jadi tapi dia ketiduran. Nanti kalau dia bangun mesti jaluk ini gimana ini. Istrinya tanya, biarkan saja. Itu yang satu porsi itu berikan ke tamunya Rasul. Nanti untuk anak kita rembuk setelah ini. Insya Allah nanti setelah ini. Jadi di nomor 2 kan anaknya. Yang penting tamunya Rasul ini tadi. Tapi begitu sudah siap satu makan tadi, berbincang lagi. Loh, gimana kalau dibagi itu cukup itu. Gursiti nanti kalau dibagi itu. Kan cuma satu porsi itu. Maka akhirnya mereka berdua sepakat begini aja. Kita bilang sama tamu bahwa lengok lenti kira-kira begitu. Minyak dari tintirnya itu tadi ya. Itu sudah kehabisan minyak. Mohon maaf, mangane petengan. Karena udah gelap, sudah gelap. Maka tuan rumahnya tadi ikut kelunding-kelunding, ketoke melu mangan, ning jane ra mangan. Sing mangane guru tamune karena hanya satu porsi saja. Maka setelah malamnya makan, warak, besok paginya dikembalikan kepada Rasulullah. Falamma asbaha ghada ila Rasulullah. Ketika sudah pagi, tamunya itu dikembalikan kepada Rasul. Faqala, Rasul bersabda, "Dhahikallahu lailata." Malam tadi Allah tersenyum. Ajaba min fa'alikuma. Allah takjub dengan apa yang engkau berdua lakukan, keluarga itu lakukan. Maka turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka yang imannya sudah kuat tadi, ukhuwahnya sudah kuat tadi, bahkan mendahulukan orang lain meskipun dirinya juga dalam keadaan membutuhkan. Itulah sababun nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Hasyr ayat 9 itu. Luar biasa sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan sahabat yang luar biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kalau kita sudah bisa saling mengenal, saling memahami, bisa saling menolong, saling membantu, bahkan kita saling menjamin, berarti tingkat ukhuwah kita sudah sangat tinggi. Kalau kita sudah setingkat ini, insya Allah kampung kita di Polokarto itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sukoharjo kalau sudah memiliki tingkat persaudaraan seperti itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia kita kalau bisa saling bisa menjaga seperti itu tadi, ukhuwahnya tadi kuat itu,
insyaallah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.